Pendapat ahli yang melandasi penggunaan media dalam pembelajaran. Menurut George Wilson, persentase mata yaitu 80%, telinga 12%, dan lainnya 6%. Lalu menurut Edgar Dale, mata 75%, telinga 13%, serta lainnya 12%. Pengalaman belajar menurut Hargison, 10% dari yang didengar, 50% dari yang dilihat, 60% dari yang dikatakan, serta 90% dari yang dilakukan. Selanjutnya, media pembelajaran. Pengertian media pendidikan. Apa itu media? Menurut Gagne, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya dalam belajar. Lalu, menurut Briggs, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta dapat merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya, media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual, dan multimedia. Selanjutnya ada kedudukan media dalam pembelajaran. Di sini, dari media informasi akan tersalurkan ke penerima informasi, selanjutnya ke sumber informasi, lalu ke media informasi lagi. Dan selanjutnya siklus itu berjalan dengan berputar. Setelah tersampaikan, maka akan tersampaikan ke metode instruksional. Begitupun siklusnya secara memutar. Atau bisa disebut juga dengan proses komunikasi dalam pembelajaran. Halo, perkenalkan, nama saya Fadila Nur Rahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Fadila Anissa. Dan saya akan membacakan materi manfaat dari media pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, mengatasi sikap pasif para peserta didik. Dan yang terakhir, memunculkan rangsangan, persepsi, dan pengalaman yang sama. Di slide selanjutnya ada 2 contoh yang dapat kalian lihat dan pahami. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu media pembelajaran yang dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang pertama ada objek atau benda yang terlalu besar. Yang kedua, objek atau benda yang terlalu kecil. Yang ketiga, kejadian langkah yang terjadi di masa lalu. Yang keempat, ada objek atau proses yang amat rumit. Yang kelima, kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan. Dan yang terakhir, ada peristiwa alam. Sekian dari saya. Terima kasih. Klasifikasi alat bantu atau media. Pertama, ada audio visual gerak. Kedua, ada audio visual diam. Ketiga, audio semi gerak. Keempat, visual gerak. 5, ada visual diam. Keenam, ada audio. Dan terakhir ada cetak. Ada juga klasifikasi alat bantu atau media yang lainnya. Alternatifnya yaitu objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pengajaran terprogram, papan tulis, transparansi, film rangkai, film bingkai, film, televisi maupun gambar. Ada juga menurut Anderson, yaitu audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi visual suara, visual gerak, objek atau benda, sumber manusia dan lingkungan, dan terakhir komputer. Nah, sekarang mari kita bahas klasifikasi alat bantu atau media menurut Anderson. Ada 10 alat bantu atau media menurut Anderson. Di antaranya audio, cetak, lalu audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi visual dengan suara, visual gerak, audio visual gerak, objek atau benda, lalu ada sumber daya manusia dan lingkungannya, dan yang terakhir adalah komputer. Nah, alat bantu atau media ini dibagi menjadi 2 jenis.
Yang pertama, ada media pembelajaran tanpa proyeksi. Contohnya apa aja? Yang pertama ada papan tulis, lalu papan tempel, poster, kartun, gambar mati, dan yang terakhir adalah gambar seri. Nah, yang kedua adalah media pembelajaran 3 dimensi. Contohnya ada model, benda asli, atau ada spesimen, artinya benda contoh, mock-up atau alat tiruan, dan diorama. Lalu juga ada boneka dan topeng. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan media yang efektif. Bagaimana sih perencanaan media yang efektif itu? Yang pertama, kita bisa menganalisa karakteristik umum. Lalu yang kedua, kita melakukan perumusan tujuan pengajaran. Yang ketiga, memilih, memodifikasi, dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Yang keempat, kita bisa menggunakan materi dan media. Yang kelima, kita meminta umpan balik dari siswa. Dan yang terakhir tentunya kita melakukan evaluasi proses belajar. Materi selanjutnya yaitu prinsip psikologi dalam pemilihan dan penggunaan media. Yang pertama ada motivasi, lalu perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi isi, persiapan sebelum belajar, ada emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, latihan dan pengulangan, dan yang terakhir penerapan. Lalu selanjutnya kriteria pemilihan media. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Dan yang terakhir, keenam, mutu teknis. Lalu, bagaimana dengan komputer sebagai media dan pemanfaatannya dalam pembelajaran? Nah, gaya belajarnya seperti dalam visual, yaitu film, slide, dan VCD. Dalam auditory, yaitu tape, recorder, dan diskusi. Dan dalam taktual, yaitu model dan eksperimen. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.